Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Apin Puriski Reda Putri, dalam mata kuliah pemodelan bisnis. Baik, kali ini melanjutkan video yang sebelumnya. Di part pertama mengenai 55 model bisnis, kita sudah membahas beberapa jenis model bisnis yang sudah dijelaskan, sekitar kurang lebih 10 sampai 12 model bisnis. Nah, kita lanjutkan untuk model bisnis berikutnya sampai dengan 55 model bisnis. Baik, langsung saja masuk kepada materinya. Ya, terakhir kita membahas mengenai model bisnis e-commerce. Nah, sekarang kita lanjutkan mengenai experience selling. Ya, experience selling merupakan sebuah nilai suatu, jadi gini, dalam experience selling, model bisnis experience selling, nilai suatu produk atau layanan meningkat dengan pengalaman pelanggan yang ditawarkan dengannya. Ini membuka pintu untuk permintaan pelanggan yang lebih tinggi dan kenaikan harga yang sepadan. Ini berarti bahwa pengalaman pelanggan harus disesuaikan dengan hal tersebut. Misalnya, dengan menyesuaikan promosi atau perlengkapan toko. Jadi kalau di sini contohnya itu Starbucks, ya. Ribuan toko Starbucks di seluruh dunia menyediakan berbagai makanan dan minuman termasuk kopi, kue kering, makanan ringan, teh, sandwich, dan makanan siap saji. Selain itu, Starbucks menawarkan berbagai fitur, produk, dan layanan yang bersama-sama menghasilkan pengalaman Starbucks yang unik. Contohnya WiFi, musik santai, suasana yang nyaman, dan perabotan yang nyaman. Jadi, model bisnis yang memang ditawarkan dan yang dicari oleh konsumen itu adalah pengalamannya, experience selling-nya. Oke. Kemudian next setelah experience selling ada namanya flat rate, ya. Flat rate ini apa? Dalam model ini satu biaya tetap untuk produk atau layanan yang dibebankan terlepas dari penggunaan aktual atau batasan waktu untuk hal tersebut, ya. Pengguna mendapat manfaat dari struktur biaya yang sederhana sementara perusahaan mendapatkan manfaat dari aliran pendapatan konstan. Jadi ini istilahnya ada satu biaya yang ditetapkan untuk suatu produk untuk layanan yang terlepas dari batasan waktu gitu ya. Penggunaan aktualnya juga nggak ada batasan limited kuota berapa, enggak. Ini jadi seterusnya ya. Contohnya Spotify. Pengguna tidak dapat membeli lagu atau album individual, sebaliknya mereka mendapatkan akses ke semua lagu di platform mereka dengan biaya bulanan flat rate. Jadi ada istilahnya Spotify Premium ya. Kalau Spotify yang biasa kan dia banyak iklannya segala macam. Nah, ini ada flat rate-nya, ada biaya rate yang diberikan oleh Spotify untuk per bulannya, untuk berlangganan kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian mereka bisa mengakses semua lagunya tanpa bisa membeli album atau lagunya. Jadi hanya memperdengarkan lagu tersebut di aplikasi Spotify gitu. Next, fractional ownership. Ya, fractional ownership ini kepemilikan pecahan menggambarkan pembagian kelas aset tertentu di antara sekelompok pemilik. Biasanya aset padat modal tetapi hanya diperlukan pada basis sesekali. Sementara pelanggan mendapat manfaat dari hak sebagai pemilik. Seluruh modal tidak harus disediakan sendiri. Contohnya di sini itu home buy. Home buy memungkinkan rumah tangga berpendapatan rendah di Inggris untuk membeli rumah. Dengan ini pemerintah dan pengembang perumahan menyediakan bagian dari modal yang diperlukan untuk membeli rumah, dan pelanggan hanya perlu membayar atau mendapatkan hipotek untuk sisa nilai rumah yang diberikan. Pemodal memiliki bagian dari rumah, tetapi pelanggan memiliki hak penuh untuk tinggal di rumah gitu. Jadi di Inggris ada layanan bahwa orang bisa tinggal di rumah dengan biaya yang murah, tapi sebenarnya kepemilikannya hanya sebagian gitu ya. Sebagiannya itu dimiliki oleh pemodal. Ini home buy istilahnya, fractional ownership. Ada dibagi-bagi kepemilikannya. Oke, next franchising. Nah ini paling sering didengar ya. Franchising ya intinya kita bisa membeli brandnya, kita bisa membeli proses bisnisnya, kita bisa menyewa istilahnya, menggunakan brandnya, menggunakan proses bisnisnya, menggunakan standar-standar operasionalnya, tetapi tetap yang punya perusahaan yang bisa mengendalikan semuanya sesuai dengan standarnya. Di sini ada istilahnya franchiser, ada istilahnya franchisee. Franchiser memiliki nama, merek, produk, dan identitas perusahaan, dan ini dilisensikan kepada franchisee atau yang meminjam hak franchise-nya, yang membawa resiko operasional lokal. Pendapatan dihasilkan sebagai bagian dari pendapatan dan pesanan franchisee. Para pewara laba atau franchiser
mendapatkan manfaat dari penggunaan merek-merek terkenal, pengetahuan, dan dukungan. Contohnya McDonald ya. McDonald ini salah satu perusahaan franchise. Ya, pengusaha individu dapat membuka restoran McDonald mereka sendiri. Mereka bertanggung jawab untuk mengelola restoran mereka sendiri, tetapi harus mematuhi standar-standar yang ditetapkan perusahaan. Contohnya pembelian, penawaran produk, dan identitas perusahaan. Jadi standar tokonya, standar logonya, standar pelayanannya, dan lain sebagainya. Standar makanannya, dan lain sebagainya. Itu ya, untuk franchising. Next, yaitu freemium. Ya, freemium. Versi dasar dari penawaran diberikan secara gratis dengan harapan pada akhirnya membujuk pelanggan untuk membayar untuk versi premiumnya. Nah, tadi Spotify itu yang versi premiumnya itu masuk juga ke dalam freemium. Penawaran gratis ini mampu menarik volume pelanggan setinggi mungkin bagi perusahaan. Volume pembayaran smaller pelanggan premium yang umumnya lebih kecil menghasilkan pendapatan yang juga membiayai lintas penawaran gratis. Jadi contohnya SlideShare atau di sini LinkedIn. Setelah diakuisisi oleh LinkedIn pada 2012, transit SlideShare terionisasi dari freemium ke model gratis. Dalam model freemium, iklan diperlihatkan dengan opsi pengguna untuk berlangganan berbagai tingkatan akun pro dengan biaya bulanan 19 sampai $49 ya. Jadi SlideShare ini kita bisa download berbagai materi secara gratis, tapi dengan bisa juga ada beberapa yang tidak bisa secara gratis dengan menggunakan berlangganan freemium tadi, versi premiumnya gitu. Oke, next. From push to pull, ya. Pola ini menggambarkan strategi perusahaan untuk mendesentralisasi dan dengan demikian menambah fleksibilitas pada proses perusahaan agar lebih fokus kepada pelanggan. Untuk merespon dengan cepat dan fleksibel kebutuhan pelanggan baru, setiap bagian dari rantai nilai termasuk produksi atau bahkan penelitian dan pengembangan dapat terpengaruh. Contohnya di sini Zara. Zara mempekerjakan ratusan desainer dan pengamat mode di seluruh dunia untuk memastikan pengenalan awal tren dan perkembangan mode. Desain baru yang dihasilkan dari pengintai ini dapat diproduksi oleh rantai nilai terintegrasi Zara hanya dalam beberapa minggu. Ya, jadi mendesentralisasikan contohnya kalau di sini Zara adalah desainernya gitu ya. Semua orang bisa menjadi desainer Zara dengan ketentuan tertentu. Nah, kemudian dilakukan pengembangan di dalam Zaranya sendiri. Kemudian guaranteed availability ya. Dalam model ini, ketersediaan suatu produk atau layanan dijamin menghasilkan downtime hampir nol. Pelanggan dapat menggunakan penawaran sesuai kebutuhan yang meminimalkan kerugian akibat downtime. Perusahaan menggunakan keahlian dan skala ekonomis untuk menurunkan biaya operasi dan mencapai tingkat ketersediaan ini. Contohnya yaitu proporsi nilai Google dari iklan mesin pencari tersedia 24 jam 7 hari dari mana saja di dunia. Berlawanan dengan periklanan tradisional, solusi periklanan Google memungkinkan pelanggan untuk menargetkan pelanggan mereka terlepas dari lokasi dan waktu mereka. Karenanya memiliki kemampuan untuk menjangkau pelanggan 24/7 gitu. Jadi ini availability-nya terjamin gitu ya. Kemudian hidden revenue. Ya. Nah, ini contohnya YouTube nih. Logika bahwa pengguna bertanggung jawab atas pendapatan bisnis ditinggalkan. Alih-alih sumber utama pendapatan berasal dari pihak ketiga yang membiayai silang ataupun tawaran gratis atau harga murah menarik pengguna. Kasus yang sangat umum dari model ini adalah pembiayaan melalui iklan, di mana pelanggan yang tertarik bernilai bagi pengiklan yang mendanai penawaran. Jadi kalau kita punya akun YouTube yang menarik, yang bisa banyak channel yang menarik, orang banyak yang nonton, subscriber-nya banyak, otomatis akan banyak orang yang akan mengiklan gitu ya. Dan ini menjadi sumber pendapatan yang tersembunyi, itu hidden revenue dari suatu contoh produk yang di sini yaitu layanan iklan YouTube. Kemudian ingredient branding ya. Di sini branding bahan menggambarkan pemilihan spesifik dari bahan, komponen, dan merek yang berasal dari pemasok tertentu yang akan dimasukkan ke dalam produk lain. Produk ini kemudian ditambahkan merek dan diiklankan dengan produk bahan. Secara kolektif menambah nilai bagi pelanggan. Ini memproyeksikan asosiasi merek positif dan properti pada produk dan dapat meningkatkan daya tarik produk akhir. Contohnya Microsoft. Microsoft itu pasti dipasarkan bersamaan dengan produk laptop ya, berbagai macam laptop dengan teknologi Microsoft yang terbaru. Jadi ini contohnya untuk branding dari salah satu ingredient yang ada dalam satu produk. Jadi Microsoft ini adalah salah satu bagian ingredient dari
suatu merek laptop gitu contohnya. Next, integrator. Integrator adalah perintah dari sebagian besar langkah-langkah dalam proses penambahan nilai. Kontrol semua sumber daya dan kemampuan dalam hal penciptaan nilai terletak pada perusahaan. Keuntungan efisiensi, ekonomi, ruang lingkup, dan ketergantungan yang lebih rendah dari pemasok menghasilkan penurunan biaya dan dapat meningkatkan stabilitas penciptaan nilai. Ya, contohnya di sini itu merek Carnegie. Carnegie ini adalah baja. Baja Carnegie mengendalikan tidak hanya pabrik tempat baja dibuat, tapi juga tambang tempat biji besi diekstraksi. Tambang batu bara yang memasok batu bara, kapal yang mengangkut biji besi, dan jalur kereta api yang mengangkut batu bara ke pabrik oven kokas tempat batu bara dimasak. Jadi semuanya dikendalikan oleh baja merek Carnegie ini. Next, layer player atau pemain lapis adalah perusahaan khusus yang terbatas pada penyediaan satu langkah penambahan nilai untuk rantai nilai yang berbeda. Langkah ini biasanya ditawarkan dalam berbagai pasar dan industri independen. Perusahaan mendapat manfaat dari skala ekonomi dan seringkali menghasilkan lebih efisien. Selanjutnya, keahlian khusus yang telah mapan dapat menghasilkan proses kualitas yang lebih tinggi. Contohnya Amazon Web Service. Ya, AWS atau Amazon Web Service ini berfokus untuk menghadirkan berbagai solusi teknologi kepada pelanggan di bidang komputasi awan atau cloud. Ini semata-mata berfokus pada penyediaan kapasitas dan aplikasi untuk mendukung pelanggannya. Pelanggan datang dari semua jenis industri dan ukuran bisnis, ya. Oke, karena Amazon ini kan sebenarnya fokusnya untuk jual beli buku ya, tapi dia juga punya web service dan bisa ada teknologi untuk cloud-nya gitu. Oke, next, leverage customer data, ya. Nilai baru dibuat dengan mengumpulkan data pelanggan dan menyiapkan dengan cara bermanfaat untuk penggunaan internal atau pihak ketiga yang tertarik. Penghasilan dihasilkan dengan menjual data ini secara langsung kepada orang lain untuk memanfaatkannya untuk tujuan sendiri. Contohnya untuk meningkatkan efektivitas periklanan. Contohnya di sini yaitu App Store, ya. Tersedia gratis untuk pengguna, namun saat menggunakan aplikasi, perilaku pengguna dan informasi lain tentang ponsel akan dilacak. Data ini kemudian digunakan untuk menghasilkan pendapatan dengan layanan seperti iklan bertarget atau berbasis lokasi. Nah, ini kaitannya dengan big data. Makanya sekarang ini kita sering mendapatkan tawaran-tawaran yang entah dari mana bisa mendapatkan data kita sehingga bisa mengakses dan menawarkan iklan ke kita. Nah, ini contohnya dari yang seperti ini, leverage customer data. Ya, bisnis data ini kalau ini masuknya ya. Kemudian license, ya. Upaya difokuskan pada pengembangan kekayaan intelektual yang dapat dilisensikan ke produsen lain. Model ini oleh karena itu tidak bergantung pada realisasi dan pemanfaatan pengetahuan dalam bentuk produk, tetapi upaya untuk mengubah barang-barang tidak berwujud ini menjadi uang. Contoh di sini yaitu pada 2010, Toyota melisensikan teknologi kendaraan hybridnya ke Mazda. Mazda memanfaatkan teknologi ini untuk memperkenalkan kendaraan hybrida pada 2013 di Jepang. Sebagian didasarkan pada teknologi hybrida Toyota Prius. Jadi lisensinya dijual gitu ya, atau diberikan kepada merek lain teknologinya. Oke. Login, ya, pelanggan terkunci di dalam dunia produk dan layanan vendor. Menggunakan vendor lain tidak mungkin tanpa menimbulkan biaya switching yang besar. Contoh di sini yaitu printer HP, Hewlett Packard, hanya memiliki kemampuan terbatas dengan cartridge tinta pihak ketiga yang mengarahkan ke efek penguncian bagi pelanggan. Begitu mereka membeli perangkat printer Hewlett Packard, maka untuk spare part-nya, tintanya, ya, kemudian cartridge-nya dan lain sebagainya, juga cartridge tinta harus menggunakan produk HP gitu. Tidak bisa sembarangan. Jadi ini adalah login, terkunci. Ya, ketika kita sudah membeli brand itu, maka seluruh bagian di dalamnya yang harus diganti dalam waktu berkala juga harus mendapatkan dari brand yang sama. Kemudian long tail. Ya, alih-alih berkonsentrasi pada blockbuster, sebagian besar pendapatan dihasilkan melalui produk long tail, niche. Secara individual ini tidak menuntut volume tinggi atau memungkinkan margin tinggi. Jika berbagai macam produk ini ditawarkan dalam jumlah yang cukup, keuntungan dari penjualan kecil yang dihasilkan dapat bertambah hingga jumlah yang signifikan. Di sini contohnya Netflix ya. Netflix ini menawarkan beragam konten di platformnya, memungkinkan perusahaan untuk menargetkan audiens yang luas karena mudah untuk membuat semua konten tersedia dan membiarkan pengguna memilih apa yang akan ditonton. Ini juga termasuk konten niche. Jadi
Netflix ini isinya berbagai macam dan semua bisa diakses langsung dalam satu aplikasi gitu ya. Dan audiensnya juga segmentasinya sangat luas. Oke, make more of it. Apakah itu? Pengetahuan dan aset lain yang tersedia yang ada di perusahaan tidak hanya digunakan untuk membangun produk sendiri, tetapi juga ditawarkan kepada perusahaan lain. Ini hampir mirip seperti yang tadi ya. Ini contohnya Amazon. Dengan investasi besar di server yang berasal dari properti utama mereka, platform e-commerce Amazon.com membuat sumber daya ini tersedia untuk pihak ketiga. Pelanggan lebih dari 190 negara menggunakan Amazon Web Service untuk komputasi awan atau cloud dan layanan terkait. Mass customization. Nah, ini contohnya menyesuaikan produk melalui produksi massal yang tampaknya merupakan upaya yang mustahil. Contoh di sini Lego Digital Design. Lego Digital Designer memungkinkan setiap pengguna untuk melepaskan set Lego yang dapat disesuaikan sendiri-sendiri. Ya, ini mass customization yang bisa diproduksi secara massal. No frills, penciptaan nilai berfokus pada apa yang diperlukan untuk memberikan proporsi nilai inti dari suatu produk atau layanan. Biasanya sedasar mungkin, maka penghematan biaya dibagi dengan pelanggan. Biasanya menghasilkan basis pelanggan dengan daya beli yang rendah atau kemauan membeli. Contohnya desain toko H&M, sederhana dan standar di semua toko. Pakaian ditempatkan di rak-rak sederhana, staf hadir namun tidak dimaksudkan untuk membantu pelanggan dalam pengalaman pembelian. Mereka hanya untuk mengisi ulang rak-rak gitu ya. Jadi nggak ada pelayanan khusus apa yang perlu dibantu, tapi mereka hanya untuk merestock barang yang ada di rak gitu. Jadi kadangkala memang kalau belanja ke department store itu banyak sekali pelanggan yang sebenarnya tidak ingin diganggu untuk berbelanja gitu ya. Open business model ya. Dalam model bisnis terbuka, kolaborasi dengan mitra dalam ekosistem menjadi sumber utama penciptaan nilai. Contoh di sini yaitu Valve ya, menciptakan beberapa game pemenang penghargaan. Merupakan pengembang teknologi terapan termasuk mesin sumber game dan Steam, platform game online utama. Valve memungkinkan pengembang game di seluruh dunia untuk menerbitkan game mereka di platform Steam dengan imbalan 10 hingga 40% dari pendapatan. Oke. Masih banyak untuk model bisnis yang lainnya. Mungkin nanti bisa dibaca satu persatu sampai 55 model bisnis, dan kemudian nanti akan ada tugas yang bisa dikerjakan per kelompok. Mungkin kita akan lihat satu persatu. Di sini ada open source, kemudian contohnya Wikipedia, orkestrator, contohnya ada di Nike, kemudian pay per use, contohnya AWS, tadi Amazon Web Service, pay what you want, contohnya di sini ada bakery, ya, Panera Bread Bakery, kemudian peer-to-peer, contohnya ada Twitter, kemudian performance-based contracting, contohnya ada Xerox, kemudian Razor and Blade, contohnya HP, rent instead of buy, sewa ini ya, jadi contohnya Netflix kita cuma nyewa aja tanpa harus membeli film-film atau serial yang ada di dalamnya gitu. Kemudian revenue sharing ya, di sini contohnya ada iTunes dan Apple. Kemudian reverse engineering, contohnya ada mobil BMW, ya. Kemudian reverse innovation, contohnya Logitech. Robinhood, ya, contohnya Warby Parker Eyewear. Kemudian self-service, contohnya Subway, ya. Kemudian shop in shop, contohnya Levi's. Kemudian solution provider, contohnya PayPal. Kemudian subscription, contohnya Spotify. Supermarket, ya, available at Amazon, contohnya. Target the poor, contohnya IKEA. Trash to cash, contohnya di sini yaitu Freytag, ya. Kemudian produk daur ulang Freytag tadi. Two-sided market, contohnya Google. Ultimate luxury, contohnya Porsche. Kemudian user design, contohnya Wikipedia. White label, contohnya powered by Google. Dan selesai. Oke, itu tadi 55 model bisnis yang mungkin sisanya nanti bisa dibaca satu persatu sampai dengan terakhir. Dan kemudian akan ada tugas kelompok yang harus dibuat dari 55 model bisnis ini sesuai dengan kelompok yang sudah pernah dibentuk pada saat sebelum UTS. Demikian untuk materi mengenai 55 model bisnis dari saya. Demikian saya akhiri, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.